Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi adana an nutahhira baitahu li taifin wal kaifin wa ruku'i sujud. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad alladzi alamar kaifa naskuru nikmat maulana wadud wa ala kulli din abdin mustaqim maudud amma ba'du. Yang pertama, saya hormati para alim ulama, para asatis, juga para kiai yang hadir pada acara hari ini. Yang kedua, Bapak Kiai, Bapak Wali Kota Jakarta Selatan Imam Syafi'i. Yang ketiga, Bapak Ustadz Ubaidillah selaku Ketua Panitia Peresmian Masjid Wali Kota Jakarta Selatan. Yang keempat, para muslimin dan muslimat yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan langkahnya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, Allah yang Maha Ghafur, yang kita selalu diberikan nikmat dengan rasa syukur, agar kita hidup ini menjadi mujur dan tidak kufur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang orang yang jujur, yang selalu memberikan ajaran yang benar, agar kita hidup kita teratur dan kita menjadi makmur. Ya, hadirin dan hadirat sekalian yang hadir pada peresmian masjid di Wali Kota Jakarta Selatan, kita umat Islam dan hadirin sekalian, kita sebagai umat Islam, banyak kita melihat di sekitar kita atau dimanapun kita berada, kita melihat banyak orang Islam ketika mendapatkan musibah, dia tidak sabar, keluh kesah. Kemudian kalau mendapatkan keberuntungan dalam hidup ini, dia tidak merasa bersyukur. Dan oleh karena itu, seharusnya kita harus selalu tetap bersyukur. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya akan memberikan siraman rohani tentang nikmatnya bersyukur. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, bersyukur, syukur itu dari kata bahasa Arab, Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu pernah belajar bahasa Arab. Ada fi'il madi, ada itu telah,
Fi'il mudhari sedang atau akan. Kemudian fi'il fi'il masdar yang merupakan, kalau bahasa Inggris itu ada istilahnya gerund gitu ya. Jadi dari kata sakaro, yaskuru itu mudhari'nya, dan kata masdarnya sukra. Kemudian dari syukur, kita jenis syukur itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama syukur di dalam hati, kolbu. Syukur apa? Coba kita dibayangkan, kita dulu waktu lahir gak punya apa-apa Bapak Ibu. Kita sekarang punya rumah, punya motor, punya mobil, punya nih, gak bisa hitung Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah syukur dengan lisan, yaitu dengan alhamdulillah. Itu paling mudah. Yang ketiga adalah fi'li. Dari fi'li itu apa yang kita peroleh itu diperuntukkan untuk sesuatu yang diajarkan oleh agama, yaitu apabila kita mendapatkan sesuatu yang lebih, itu bisa untuk menolong orang lain. Tetapi menolong orang lain tidak selalu mesti harta. Ini. Kemudian tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu apa? Pasti ada dalam jangka pendek. Itu apa? Fid dunya hasanah. Jangka panjangnya pengen juga fid dunya wal akhirah. Di dunia baik, di akhiratnya juga baik. Itu kok. Hidup ini ya sebenarnya sih nggak usah kita yang mulu-mulu kok. Seperti digambarkan seperti seorang tukang parkir. Tukang parkir coba dikasih mobil banyak, tapi dia nggak diambil sama pemiliknya. Orang dia titipan, dia tenang aja, nggak merasa ada yang hilang, nggak ada yang merasa hilang. Ya orang titipan. Jadi kita ini ya sebenarnya lahir juga nggak bawa apa, pulang pun juga nggak bawa apa. Tuh ya. Jadi ini perlu kita hayati bersama. Nah, dalam kehidupan ini, bagaimana seorang itu harus menyikapi kehidupan? Yaitu tadi, kita harus merasa bersyukur dalam keadaan apapun. Kenapa? Kalau kita suruh menghitung, Bapak Ibu, kita nggak bisa menghitung, Bapak Ibu. Nggak bisa menghitung kita. Sekarang Bapak Ibu yang hadir hari ini, kita nggak dikasih oksigen aja 5 menit. Bisa dibayangkan Bapak Ibu? Bisa nggak kita membayangkan? Nggak bisa Bapak Ibu. Nah, hanya di dalam Al-Quran Ibrahim ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ittadana rabbukum wa in sakatum wa azidanakum la in sakatum azidanakum wa in sakatum azidanakum. Lah, itu artinya kalau kita bisa bersyukur, sakartum tadi, terus kita kalau kita bisa bersyukur,
azida, ditambah Bapak Ibu. Tapi kalau enggak, itu tadi azabku apa? Itu sangat pedih. Juga dikatakan di dalam hadis. Dalam hadis, orang yang bisa mensyukuri yang kecil atau sebaliknya nggak bisa mensyukuri yang kecil, yang gede pun juga nggak bisa mensyukuri, nggak bisa mensyukuri. Tapi kalau orang bisa mensyukuri, akan ditambah. Tapi kalau tidak, maka akan dikurangi secara tanpa terasa. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita, hadirin sekalian, kita tetap bersyukur. Di dalam setiap baik dalam susah maupun senang. Bapak Ibu, kalau orang kaya bisa nggak masuk neraka Bapak Ibu? Bisa nggak? Bisa Bapak Ibu. Kalau kekayaannya itu tidak dipakai di jalan Allah. Dan juga kalau orang yang kurang atau miskin, kalau dia juga tidak melaksanakan, apalagi ya masuk neraka. Oleh karena itu, baik yang kaya maupun yang miskin bisa. Karena semuanya ini adalah apa? Ujian. Semua diuji Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini kita mengajak, marilah kita bersyukur. Mudah-mudahan kita dengan bersyukur kita akan dimudahkan urusan kita, dan juga kita akan tidak ada yang susah buat Allah. Kalau umatnya mau dan Allah juga mau, gak ada yang susah Bapak Ibu. Kira-kira begitu ya. Jadi itulah yang saya sampaikan. Ikan sepat, ikan putih. Mohon maaf dan terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.